Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Apa yang halal itu jelas, apa yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang disebut dengan syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairus salihin fid dharain amin. Pembahasan tentang bab wara' atau wirai yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan kita sudah tahu pembagiannya, tingkatan-tingkatannya, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tergolong orang-orang yang wara'. Di sini pembahasan selanjutnya masih ada kaitan, tapi lebih kepada masalah teknis. Bagaimana kita mempraktekkan sifat wirainya kita dalam kehidupan ini. Dan apa saja atau siapa saja orang-orang yang kita itu wajib wirai, dan siapa saja yang kita itu tidak perlu wirai kepada orang-orang tersebut. Hadis ini disebutkan semuanya. Dikatakan, ini dalam bahasa Arab, saya artikan langsung saja dalam bahasa Indonesia. Hati-hati engkau terlalu berlebih-lebihan. Seperti engkau mengatakan bahwa semua harta yang ada di dunia ini haram. Pokoknya zaman sekarang ini zamannya sudah tidak ada yang benar. Semua uang-uang yang ada saat ini haram. Oh, ini orangnya ini apa? Over warok nih. Keterlaluan. Sudah apa? Keterlaluan, sudah menganggap bahwa semuanya apa? Haram. Dengan alasan bahwa banyak sekarang orang-orang jahat. Banyak sekarang transaksi-transaksi yang rusak, yang tidak benar. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang berlebih-lebihan, kata Imam Ghazali. Dia tidak mau hidup bermasyarakat, dia mau hidup sendiri, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Lebih baik saya hidup di hutan, saya makan dedaunan, jauh dari manusia. Padahal kata Imam Ghazali, ketahuilah, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Apa yang halal itu jelas, apa yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang disebut dengan syubhat. Syubhat artinya tidak jelas. Maka kita, apa yang kita lakukan? Yang halal, yang jelas itu kita gunakan, kita makan. Adapun yang haram kita tinggalkan, yang syubhat juga kita tinggalkan. Karena barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia jatuh dalam yang haram. Ngerti nggih? Nah, kemudian beliau berargumentasi, beliau menyampaikan bahwa keadaan saat ini, katanya keadaan saat ini maksudnya saat beliau ya, di zamannya beliau, berarti 900 tahun yang lalu Pak, belum lama, 900 tahun yang lalu. Itu zamannya siapa itu? Zaman mbah-mbahnya kita dulu. Katanya di zaman sekarang ini sama sebenarnya dengan zamannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apa? Karena zamannya Rasulullah dan zamannya Imam Ghazali, bahkan sampai zamannya kita, bahkan sampai hari kiamat, itu tetap ada yang halal, ada juga yang haram. Tidak mungkin satu zaman itu tidak ada yang halal, tidak mungkin. Pasti ada yang halal, ada yang haram. Kita dituntut untuk cari yang halal, untuk makan yang halal. Kemudian disampaikan oleh beliau begini, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa kita umatnya Rasulullah SAW ini tidak dituntut di dalam syariat untuk
memastikan sesuatu itu halal. Tidak dituntut harus benar-benar mengetahui ini barang halal, ini dihasilkan dengan cara yang halal. Tidak dituntut untuk mencari tahu, untuk memastikan hal itu. Akan tetapi kita dituntut untuk yakin dengan sesuatu bahwa itu apa? Halal. Jadi misalnya begini, ada sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas. Itu kita tidak dituntut untuk cari tahu ini dari mana ya? Ini dari apa ya? Karena apa? Asal usul segala sesuatu adalah mubah, halal. Nonton nggih? Misalnya jenengan jalan di rumah, di pinggir rumah orang, kemudian ada air yang jatuh dari atas. Ada air yang yang ada yang ngalir dari atas air. Itu hukum airnya apa? Tergantung ya, tergantung. Tapi kalau kita misalnya dalam keadaan kita tidak tahu ini air apa, tidak tahu apa, tapi kita yakin bahwa itu air biasa, bukan air najis, maka itu hukumnya apa? Halal, tidak najis. Tapi kalau kita cari tahu, kayaknya ini nyambung ke kamar mandi ini, oh ini air najis, ini ya sudah jadi najis. Jadi kita itu, hukum itu akan berlaku ketika apa? Ketika kita itu yakin dengan sesuatu. Tapi ini ya saya tekankan lagi, bagi kita yang tidak tahu asal usulnya nggih. Tapi kalau sudah jelas keluar dari kamar mandi, wah enggak, saya yakin ini bukan najis. Nah, ini berarti keyakinan yang ngawur nih, Pak. Sudah jelas-jelas terus dia yakin yang sebaliknya. Nah, ini berarti tidak benar keyakinannya. Tapi bagi sesuatu yang belum jelas, maka kita itu dituntut untuk yakin. Kalau kita yakin itu halal, maka dia halal. Kalau kita yakin dia haram, maka dia haram. Ya, tanpa kita itu memastikan, ya, dalam arti itu benar-benar itu apakah halal ataupun haram. La ta'rifu sababan zahiran fi tahrimi, dan kamu tidak tahu apa yang menjadi sebab itu menjadi haram. Contoh dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beliau berwudu di tempat atau di wadah orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik ini apa? Mereka hasil kekayaan ataupun harta mereka itu pasti dengan cara yang tidak benar, atau mungkin mereka makanannya ada yang haram. Tapi Rasulullah itu tetap berwudu dengan wadahnya mereka. Begitu juga dengan Sayyiduna Umar bin Khattab berwudu dengan wadahnya orang Nasrani. Dan apabila andaikan mereka itu haus, mereka akan minum dari wadah tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan minum air yang najis hukumnya halalun. Haram ya? Minum air najis hukumnya apa? Halal. Haram, hukumnya haram. Jadi kalau misalnya air yang ada di wadah itu najis, pasti itu sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti sudah ditinggalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ngaten nggih? Tapi di sini Rasulullah mengajarkan kita sebuah syariat bahwa apa? Kita itu yakin dengan kebersihan air ataupun makanan, maka kita itu tidak boleh meninggalkannya karena ada indikasi najis. Kita kayaknya ada najis ini. Itu kan baru kira-kira. Tapi kan asal usul air itu hukumnya apa? Halal. Maka yakin itu tidak bisa hilang karena ragu. Ngaten nggih? Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu. Kalau misalnya kita yakin sudah berwudu,
kemudian kita ragu batal wudhu kita, maka wudhu kita tetap sah. Ngerti nggih? Contoh, kita sudah wudhu ini, tiba-tiba di dalam sholat ada bunyinya ini mengkhawatirkan, atau jangan bunyilah, kita merasa sesuatu ada yang keluar, ngerti nggih? Ini kayaknya ada yang keluar ini dari belakang, ada yang keluar dari nopo belakang. Sudah, kalau ada yang keluar dari belakang berarti apa? Batal. Berarti apa? Batal. Tapi keluarnya ini kita masih ragu. Oleh karena itu ada salah seorang sahabat diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa sahabat ini dia ragu katanya. Dia sholat dalam keadaan berwudu, tiba-tiba yukhayyalu ilaihi annahu kharaja minhu syai'. Dia merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dari duburnya ada yang keluar. Maka apa yang jawab Nabi Muhammad SAW? La yansharif. Orang ini tidak boleh meninggalkan sholat. Sholatnya wajib diteruskan hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara yang mengkhawatirkan. Gimana bunyinya, Pak? Yo, tergantung. Sampai dia mendengarkan suara, au yajidarihan, atau dia mencium bau. Karena kalau sudah dengar suara yang keluar dari tubuhnya, ini berarti sudah batal. Oh, itu memang benar-benar kentut. Atau mendapatkan apa? Bau. Itu sudah yakin berarti. Kalau misalnya kita wudhu dalam keadaan yakin, maka wudhu kita tidak akan batal kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Ngerti nggih? Kalau ragu, tidak berlaku. Tetap kita harus melanjutkan sholat. Tapi kalau misalnya kita sholat, kemudian kita dengarkan suaranya banter lagi, wah sudah, langsung Pak, langsung batal sholatnya, langsung keluar. Ngerti nggih? Atau mendapatkan bau, langsung keluar, langsung. Nah, itu karena apa? Sudah yakin batal. Nah, ada satu kisah seorang ini minta fatwa kepada seorang ulama. Ini ulama ini masya Allah menguasai 4 mazhab. Dia bilang begini, saya punya pertanyaan. Apa pertanyaan kamu? Saya sholat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ini madhab saya Hambali, dan saya ingin jawaban sesuai dengan madhab Hambali. Oke, nggak apa-apa, kata si ulama itu. Apa yang menjadi pertanyaanmu? Katanya saya sholat. Dan di saat saya sholat, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Maka untuk menghilangkan rasa penasaran saya pegang daerah itu. Halo? Dipegang daerah itu, maksudnya dipegang. Duburnya dipegang. Dipegang. Untuk memastikan nggih, Pak? Dipastikan. Ternyata pada saat saya pegang itu, ini kisah nyata ini, pertanyaan. Pada saat saya pegang itu, ternyata saya dapati itu basah, lengket. Jadi basah, lengket. Apakah sholat saya sah atau tidak? Katanya, menurut mazhab Hambali. Maka si ulama itu bilang, kamu sudah buang air besar, katanya. Kamu sudah buang air besar menurut semua mazhab, katanya. Bukan mazhab Hambali aja. Ini sudah jelas, sudah keluar toh. Masa mau ditanya lagi? Karena sudah yakin, sudah batal. Sudah buang air besar menurut semua mazhab. Maka cucilah badanmu, ya istinja, kemudian wudhu, kemudian sholat lagi, ulang sholatmu. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, jadi kita itu di dalam beragama harus atas dasar keyakinan. Dalam beribadah juga demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian diberikan contoh.
Kalau misalnya Anda ingin bertransaksi dengan seseorang yang Anda tidak ketahui keadaannya, ini orang tidak tahu dari mana, ya katakan lihat dia sales. Dia sales, orang yang tidak pernah kita lihat datang ke rumah kita, kemudian menawarkan barang. Dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali, falaka antashtariya minhu wa ta'kula min diyafatihi. Boleh Anda itu membeli barang darinya. Yang penting apa? Kita tidak tahu orangnya. Dan juga kita tidak tahu keadaannya. Ya pokoknya ya keadaannya seperti orang biasa. Dia datang bawa barang, kemudian dijual ke kita. Kita boleh membelinya. Ngerti nggih? Yang penting apa? Kita tidak tahu orangnya. Ternyata barangnya curian. Itu gimana itu? Kalau aslinya dia curian, tapi kita tidak tahu ini barang curian, dan kita tidak tahu orangnya siapa, kita tidak tahu keadaannya seperti apa, maka kita tetap bisa membeli barang tersebut selama kita tidak tahu itu barang curian. Ngerti nggih? Tapi kalau sudah mulai ada ciri-ciri, tanda-tanda, oh ini kayaknya barang curian, tidak boleh. Ngerti nggih? Atau misalnya kita datang kepada di suatu daerah, kita diajak, dijamu oleh seorang, monggo pinara, rumien, daharien, ngunjuk, monggo, dikasih makanan, minuman, makan, minum, monggo. Yang penting apa ya, kita tahu dia ini ya muslim, kemudian kita tidak tahu orangnya seperti apa, keadaannya seperti apa, kita tetap makan. Seperti itu nggih? Seperti itu. Pokoknya santai mawon. Meskipun ternyata hartanya itu adalah harta dari ya curian ataupun yang enggak benar lah, pokoknya itu tetap baginya haram, bagi kita apa? Halal, karena kita enggak tahu. Ngaten nggih? Kenapa kita seperti itu? Tahsinan lidzanni bil muslim, supaya kita itu tetap berhusnuzon kepada sesama muslim. Karena apapun yang ada di tangan seorang muslim adalah halal. Hukum asal seorang muslim yang ada di tangannya adalah yang halal. Dan apa yang kamu dapatkan dari orang yang terkenal dengan kesolehannya, orang baik, maka itu lebih pantas kita yakini bahwa itu adalah yang halal. Sudah kita contohkan nggih, Al-Imam Syafi'i yang berkunjung kepada muridnya Imam Ahmad. Nah, kemudian beliau mengatakan begini, tapi juga kita harus berhati-hati kalau misalnya kita itu mendapati ada sesuatu yang diberikan kepada kita dari orang yang terkenal dengan kezolimannya. Mohon maaf, beliau di sini mengatakan apa, seperti sultan zalim, seperti pejabat yang zalim atau korup, orang yang suka korupsi, orang yang hartanya tidak baik, atau misalnya orang yang selalu bertransaksi dengan riba atau jual makanan ataupun minuman yang haram, seperti jual ciu. Ini pedagang ciu ini, kita sudah tahu, maka tidak boleh kita makan apapun darinya. Karena apa? Hasilnya adalah hasil yang haram. Ngaten nggih? Ini kalau kita sebagai ini ya, konsumen. Kita sebagai apa? Konsumen. Kita misalnya saya mau beli sesuatu dari orang, dia jual barang, tapi barangnya ini, orang ini terkenal dengan jual barang haram, maka kita tidak boleh beli darinya, atau kita tidak boleh makan darinya sesuatu. Mohon maaf, ada misalnya seorang wanita malam lah, gitu kita bilang wanita malam, semua apa yang dia dapatkan itu dari hasil perzinahan, maka tidak boleh kita makan 1 rupiah pun dari dia.
Karena itu sudah jelas haram. Ngaten nggih? Jadi ini yang kita harus perhatikan. Kalau yang sudah jelas orangnya tidak baik, hasil hartanya itu juga tidak baik, maka tidak boleh kita menerima apapun darinya. Tapi, nah di sini ada adabnya. Meskipun demikian, kata Imam Ghazali, fayajibul hadar minhu hatta tas'ala wa tastaqsiya wa ta'rifa min aina hasala lahu. Nah, untuk orang yang ini, ya orang yang misalnya yang jelas dia ini tidak benar gitu, suka bertransaksi dengan yang tidak baik ataupun pendapatannya pendapatan yang tidak benar, maka kita perlu mencari tahu dulu ini yang dia kasih ini dari mana. Mungkin saja yang dia kasih itu hartanya benar. Contoh misalnya nggih. Ada seorang, ya mohon maaf lah pokoknya orang tidak baik lah pokoknya. Orang tidak baik. Kita semuanya tidak baik sebenarnya. Cuma orang yang tidak baik yang dimaksud ini orang yang tidak baik, kemudian dia menunjukkan keburukannya. Kalau kita kan punya keburukan kita simpen, oke Pak. Maka kita kelihatannya yang ketok baik-baik aja. Tapi kalau dalamnya wallahu alam. Tapi kita bicara ini tentang orang yang dia mujaharah, dia menunjukkan keburukan, jual ciu di jalan gitu loh. Kalau kita dapat sesuatu dari dia, kita tanya dulu dari mana ini. Kita cari tahu ini dari mana. Kalau dia jelas orang yang tidak benar, kita tanyain dari mana. Oh ini dari berkatan, saya dari yasinan tadi dapat berkatan ini buat jenengan. Nah ini boleh kita makan. Nonton nggih? Nanti ada penjelasan lebih tentang itu. Jadi intinya kita itu berusaha untuk berhati-hati dalam hal ini. Nah, kemudian diberikan penjelasan lebih oleh Imam Ghazali bahwa kalau misalnya kebanyakan hartanya itu adalah harta yang halal, maka kita boleh makan. Misalnya begini, ada orang punya banyak usaha, usahanya ada 10. Salah satu usahanya jual ciu. Halo? Dia jual ini, salah satunya dia jual apa? Ciu. Berarti kebanyakan hasil pendapatannya itu dari mana? Kok dari ciu toh Pak? Dari 10 hanya 1 ciunya. Yang haram nopo cuma 1. Paling banyak itu yang halal. Maka kita boleh menerima sesuatu darinya atau memakan sesuatu apa yang dia berikan. Ngaten nggih? Tapi kalau misalnya kita tinggalkan, itu namanya wirai. Ngaten nggih? Kalau kita tinggalkan itu namanya nopo? Wirai. Tapi boleh nggak kita makan? Boleh. Yang penting apa? Kebanyakan dari pendapatan itu adalah yang halal.